ini menunjukkan begitu menakjubkannya. Ya. Misalnya juga was-sama, demi langit. Kemudian wat-tariq, wat-tariqa, demi gugusan minta-minta. Sesuatu yang menakjubkan. Dan juga Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Kenapa jamaah sekalian? Begitu agungnya ini waktu. Begitu mulianya waktu. Syekh ya kami lupa namanya, saya sering datang juga di Gorontalo. Syekh Zainali, rahimahullah. Ya, suatu ketika dia pernah memberikan khutbah. Dia memisalkan tentang waktu ini seperti penjual es batu. Ya, penjual es batu yang dahulu zaman sekalian ya tidak ada kulkas. Jadi kalau misalnya es batu itu sudah kering, sudah sudah beku, dia bawa keliling, dia jual, maka waktunya menjual adalah sampai esnya cair. Dijaga esnya. Ketika esnya cair sudah habis, tidak bisa lagi digunakan, itu es sudah jadi air. Nah, tidak ada, mungkin butuh waktu lagi untuk membekukan lagi, beda sekarang. Ya, dimisalkan itu adalah seseorang yang punya waktu seperti dia memiliki es. Ya. Atau kalau kita memisalkan yang lain, jam pasir. Kayaknya jam sekalian itu jam pasir ada waktunya, ada yang 1 menit, 10 menit. Jadi kita putar, ya, maka jatuh 1 menit. 1 menit. Dan setiap kita Allah Subhanahu wa taala berikan waktu. Setiap kita Allah Subhanahu wa taala berikan waktu bahkan sebelum kita lahir. Dalam hadis disebutkan ketika janin berusia 120 hari, fayursalu ilaihil malak. Maka diutuslah kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa fayu'maru bi arba'i kalimat. Ditetapkan empat hal. Apa yang ditetapkan? Bikatbi rizkihi, rezekinya, bagaimana ini orang rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal, wa syaqiyyun aw sa'id. Orang ini adalah orang yang bahagia atau orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Dan di riwayat yang lain jamaah sekalian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Wa qalilun man yajuzu an dzalik." Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang lewat. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian ini adalah istilahnya kalau kita pakai Excel ya, margin tengah. Kalau misalnya ada angka, ada yang meninggal 30 tahun misalnya, 40 tahun, 50 tahun. Ada yang meninggal 60 sampai 70 tahun. Nah, ini rata-rata di sini. Rata-rata umat Rasulullah SAW meninggal di angka ini, 60. Ada yang meninggal 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ya, maka ketika dijumlahkan yang lebih dengan yang kurang sampai di rata-rata tengahnya 60 sampai 70. Nah, jadi bukan berarti otomatis saya pasti meninggal antara 60 sampai 70, belum tentu. Ya. Belum, jadi sebelumnya hanya mayoritas. Ya, mayoritas juga ada yang ada juga yang melewati 70 tahun. Tapi sangat sedikit yang melewati 100 tahun. Karena dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya umat ini akan berganti dekade setiap 100 tahun. Makanya dari hadis ini dalil juga bahwasanya Nabi Khidir sudah meninggal. Karena sebagian pemahaman ya, mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Karena setiap 100 tahun dekade berganti. Misalnya zamannya Pak Soekarno, ya, sudah meninggal semua. Semua yang hidup di zamannya Pak Soekarno sudah meninggal semua. Yang Islamnya kita ucapkan rahimahullah. Dari presidennya, rakyat biasanya, tentaranya, polisinya, orang kayanya, orang susahnya, semuanya sudah meninggal. Zamannya Pak Soeharto tinggal sedikit. Sudah mungkin kakek nenek kita yang masih bisa dapat. Ya. Ya, akan datang jamaah sekalian masa nanti 100 tahun ke depan kita dikenang sebagai orang-orang yang hidup zamannya Pak Prabowo. Oh iya, zamannya Pak Prabowo sudah meninggal dunia, kita semua sudah meninggal dunia. Karena dunia akan berganti setiap 100 tahun. Olehnya jamaah sekalian, tatkala hari ini berlalu,
maka berlalu dari umur kita. Ya, karena kita ini ya tidak ada nilai umur kita nggak tambah-tambah, umur kita udah tetap. Makanya dalam Islam nggak ada perayaan ulang tahun. Ya kalau perayaan ulang tahun misalnya panjang umurnya, nggak ada panjang umur. Sebenarnya kurang. Ya, karena kita sudah ditentukan sebelum lahir, fulan umurnya 60 tahun. Sudah. Ya, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu telah datang, tidak bisa dikasih maju, tidak bisa dikasih mundur. Oleh ya jamaah sekalian, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama antal ayyam, sesungguhnya kamu itu susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba. Ketika hari itu telah berlalu, berlalulah. Oleh jamaah sekalian, kami melihat, masya Allah, dari para guru kami ya di Qasim, salah satunya, yang juga pernah mengajar di Madinah, di Masjid Nabawi. Ketika dia duduk-duduk, dia duduk-duduk kosong begini, lisannya berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Disebutkan juga Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia kosong duduk begini, dia berzikir. Ya, salah satu kami pernah hadir di majelisnya, masya Allah, disebutkan ya di situ dijelaskan siapa Syekh Al-Fauzan, ya, bukan Syekh Al-Fauzan, ya, yang mensyarah buku Bulughul Maram, di salah satu paling bagus, ya, salah satu yang terbaik syarah Bulughul Maram, Syekh Al-Fauzan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kami hadiri kajiannya. Ya, di situ disebutkan bagaimana ya ketika waktu kita telah berlalu, sudah berlalu dari umur kita. Olehnya jamaah sekalian, kita harus tahu betapa berharganya waktu ini. Karena kalau pergi 1 jam sekarang sudah pergi, sudah tidak akan kembali lagi selama-lamanya, dan itu sudah hilang dari umur kita, dan kita tidak bisa mundur lagi. Ya, maka mukmin yang cerdas, dia akan selalu mengisi waktunya. Kalau ada kosong, minimal dia berzikir. Ya, misalnya diam-diam, ya, subhanallah, alhamdulillah, ngantri belanja ya atau berzikir. Kami juga dapati, masya Allah, di Arab Saudi, kalau perjalanan misalnya kita mau pergi ke Madinah, yaitu melewati padang pasir, masya Allah di jalannya itu selalu ditempelkan ada rambu jalan tertulis di situ subhanallah. Ya, jalan lagi ada tulis astagfirullah. Supaya kalau kita duduk-duduk di bis, kita lihat padang pasir, ya kita tidak kosong, ya, lisan kita berzikir. Karena setiap waktu yang melewati dari hari kita jamaah sekalian, dia sudah tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat, dan itulah modal hidup kita, ya, dan kita akan terus berjalan sampai akhirnya kita meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitu agungnya waktu ini sampai Allah bersumpah dengannya. Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maksudnya apa jamaah sekalian? Sesungguhnya mayoritas manusia di neraka. Mayoritas manusia lalai dalam menggunakan waktunya. Atau mayoritas manusia ya masuk neraka. Oleh jamaah sekalian, bukanlah tolak ukur kebenaran itu banyak pengikutnya. Ya, kebenaran itu tetap kebenaran meskipun satu orang saja. Misalnya ada konser, ada di situ miras atau pesta dan yang lainnya, yang datang puluhan ribu orang. Yang sholat subuh di masjid cuma 1 saf. Apakah yang banyak dia benar, berpahala, yang sedikit salah? Oleh jamaah sekalian, jangan sekali-sekali kita mengukur kebenaran itu dengan banyaknya pengikutnya. Kenapa? Karena mayoritas manusia masuk neraka. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 900 tahun lebih, ya. Yang beriman hanya 1 kapal. Dan itu kapalnya itu jamaah sekalian dibagi 3. Ya, di Ibnu Katsir Bidayah atau di ringkasannya di situ disebutkan
Bahwasanya kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu 3 lantai. Ada untuk hewan berpasangan, ada juga untuk makanan, ada juga untuk manusia yang beriman. Kemudian Allah pada saat itu Subhanahu wa taala tenggelamkan umat manusia pada saat itu. Maka generasi manusia terputus sampai di yang dalam kapal. Nah, maka yang turun dari kapal, nah, itulah generasi manusia berlanjut lagi dari situ. Jadi dari Nabi Adam sempat terputus di datangnya air bah, tenggelamnya dunia, kecuali yang selamat yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun lebih. Ya, yang beriman cuma orang-orang yang sedikit dan yang orang-orang susah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam minta tolong kepada Allah. Kalau misalnya ya Allah, kamu tidak tolong yang sedikit ini, nanti yang udah beriman ini lama-lama dia masuk lagi. Karena yang tidak beriman lebih banyak. Minta pertolongan kepada Allah yang sudah terlanjur ikut dengan saya yang beriman ini supaya tetap istiqomah. Ditolong. Karena kalau tidak, lama-lama lagi nanti mereka ikut lagi yang kebanyakan. Jadi dan kita bisa melihat sekarang penduduk dunia kurang lebih 8 miliar. Ya. Islam sekitar 2 miliar kurang lebih. Banyak ya, tapi ini belum. Ini Islam secara umum, ada yang Syiah, ini sudah jelas. Syiah Rafidah. Ada aliran-aliran yang lain. Ya, dan juga yang Islam ini kita belum lihat bagaimana, apakah ada yang syirik dan yang lainnya, apakah ada yang cuma Islam KTP dan lainnya. Anggaplah sekitar 1 miliar atau 21 sampai 2 miliar. Banyak, tapi sekitar 6 miliar atau 7 miliar adalah non-Muslim. Mayoritasnya adalah Kristen yang mengatakan Allah punya anak, nauzubillah min dzalik. Kemudian Hindu, ya. Kemudian ateis, ya, tidak beragama. Ada juga Shinto di Jepang yang juga mengikutnya Buddha. Jadi zaman sekarang saja yang Islam hanya berapa persen dari penduduk dunia. Olehnya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, mayoritas manusia dalam neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya permisalan penghuni surga itu seperti seekor sapi yang dia warnanya coklat atau warnanya hitam. Di sapi tersebut ada satu bulu warna putih. Maka satu bulu warna putih inilah permisalan penghuni surga. Sisanya penghuni neraka. Jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak menjadi yang mayoritas ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Ya. Allah berikan jalan selamat dari kerugian. Apa? 4 saja di ayat yang selanjutnya. Syarat pertama dan syarat kedua. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini syarat yang pertama dan yang kedua. Kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beriman dan beramal saleh. Makanya di ayat-ayat Al-Qur'an selalu disebutkan penghuni surga itu ya, sifatnya adalah mereka beriman, mereka beramal saleh. Misalnya Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwasanya baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, wazwaj mutahhar dan istri-istri yang suci atau bidadari yang suci. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah gambarkan tentang surga selalu Allah sebutkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sehingga sebagian pemahaman Murji'ah dan Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan iman itu cuma kita udah beriman aja, nggak perlu beramal. Nah, ini pemahaman yang salah, yang sesat. Ya, kalau hanya beriman, bilang saya sudah Islam, sudah tidak beramal. Ya, maka tidak sempurna imannya.
harus berbandingan. Alladzina amanu walladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Olehnya ulama kita menyebutkan pengertian iman. Apa itu iman? Al-iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu pembenaran dalam hati. Misalnya ada orang non-muslim masuk Islam. Ya, kita harus jelaskan dulu. Kalau kamu masuk Islam, syaratnya gampang. Pertama, kamu mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mengakui, misalnya orang Kristen, bahwasanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah, kalau mereka sudah sepakat, sudah. Dan kamu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, dia sudah yakini dalam hati. Karena kalau misalnya pakai bahasa Arab saja boleh jadi tidak tahu artinya. Ya. Ulang, ucapkan syahadat ya. Kalau dia ucap syahadat tidak tahu artinya, ya belum masuk Islam. Harus dia pahami artinya dan dia yakin. Tasdiqun bil qalbi wa qaul bil lisan. Maka diucapkan syahadatain itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti kita lihat Dr. Zakir Naik, ya insyaallah. Dia masukkan Islam ribuan orang di sebuah acara. Nah, di situ dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada saat itu terhapus dosanya. Misalnya 50 tahun dia jadi orang Kristen, 50 tahun dia makan babi dan lain-lainnya. Ketika dia ucapkan syahadatain, terhapus dosanya. Olehnya sahabat dahulu ketika mereka melakukan dosa, ya mereka berharap seandainya saya melakukan dosa ini sebelum saya masuk Islam, supaya dia terikut terhapus. Jadi meskipun dia beriman nanti di akhir ajalnya masih sempat dia bersyahadat, insya Allah ampuni. Makanya kita jangan berputus asa, sekalipun dia adalah non muslim, apalagi cuma orang Islam yang belum sholat, jangan putus asa. Karena sekalipun dia non muslim, masih ada kemungkinan dia bisa masuk surga. Boleh jadi di akhir hidupnya dia masuk Islam. Dan juga tidak ada jaminan orang yang sudah soleh akan masuk surga. Karena dalam hadis disebutkan ada orang yang sepanjang hidupnya dia beramal soleh. Kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sampai jaraknya dia dengan surga dengan sehasta saja. Facebook alil kitab, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhul. Dia didahului kitab, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, maka dia masuk surga. Nah, ini kita lihat hadis yang riwayat yang lain. Ada seorang sahabat yang berjihad. Kemudian sahabat yang lain melihat, Masya Allah, sahabat ini dia berjuang. Sahabat ini bilang, wah dia ini penduduk surga. Kemudian Rasulullah SAW bilang, bahwasanya dia penduduk neraka. Maka sahabat heran. Ketika dia berperang, dia rasakan luka dalam perang. Dia tidak tahan dengan luka tersebut, maka dia tusuk perutnya atau dadanya, tembus ke belakang. Jadi dia tidak tahan dengan rasa sakit di perperangan, ya maka dia bunuh dirinya sendiri. Jadi jaraknya dengan surga tinggal sehasta. Tinggal apa? Tinggal tunggu sakaratul maut. Tapi dia bunuh diri sebelum ajalnya datang akibat luka perang. Jadi tidak ada jaminan dia mas sekalian orang yang beriman ya dia akan meninggal dalam kebaikan. Jadi kita jangan pernah bangga dengan amal soleh. Selalu minta dulu istiqomah. Karena tidak tahu. Kita minta istiqomah, ya Allah berikanlah saya husnul khatimah. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa saya lakukan terus sampai saya meninggal dunia. Karena betapa banyak, bahkan ada seorang masyayikh ya di Arab Saudi terkenal kisahnya. Dia punya buku tentang apa, ya tapi dia keluar ya dari Islam ya, bukan tidak salah, dan ditemukan dia lagi minum. Ya, dan dia juga keluarkan tentang pemahaman liberal. Kemudian Syekh ini ditanya bagaimana cara bantah dia. Cara bantahnya gampang, tinggal bantah dia dengan bukunya yang dulu. Dulu dia tulis buku yang menjadi rujukan untuk ulama tentang Islam. Kemudian dia jadi pemahaman yang lain, ya. Maka
Syekhnya bilang ya, kalau mau bantah dia gampang, tinggal bantah pakai bukunya yang dulu. Ya, karena bukunya yang sekarang memberikan ajaran sesat. Kalau tidak salah dia ateis ya, jadi ateis keluar dari Islam. Padahal dia adalah seorang ulama, ya, seorang ulama. Oleh ya jamaah sekalian, kita kembali syarat iman itu diucapkan dengan lisan, kemudian wa amalun bil jawab, amal dengan anggota badan. Sekarang apa yang dimaksud amal solihat? Wa amilus solihat, amal soleh yang dimaksud. Ternyata jamaah sekalian tidak banyak. Amal soleh yang Allah maksudkan dalam Al-Quran ini tidak banyak. Minimal adalah yang wajib. Mana itu? Pernah ditanya oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, kabarkan saya itu Islam. Al-Islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu naik haji ketika kamu mampu melakukan perjalanan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada juga sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza halaltu al-halal, ahlaltu al-halal. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ketika saya menghalalkan yang dihalalkan? Wa haramtu al-haram, yang haram saya haramkan. Sallaitu maktubat, fasumtu Ramadan, ahlaltu al-haram wa haramtu al-haram. Saya salat 5 waktu, saya puasa bulan Ramadan, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan. Walam azid ala zalika syai', dan saya tidak tambah dengan amalan yang lain. Audkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Qala. Pernah ada sahabat lagi yang bertanya, ya Rasulullah, kabarkan saya apa itu Islam? Ya. Antuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Hal alayya ghairu, apakah saya punya amal ada yang lain dari salat itu? Tidak. Illa anta tatawwa, kecuali kamu salat sunnah. Kemudian apa? Kemudian zakat. Kemudian apa? Puasa bulan Ramadan. Kemudian apa? Kemudian naik haji. Apa ada yang amal lain? Tidak, kecuali yang sunnah. Kemudian sahabat ini bilang apa jemaah sekalian? Wallahi la azid wa la anqus. Demi Allah, saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Maksudnya apa? Sahabat ini mau hanya sholat 5 waktu saja. Puasa bulan Ramadan saja, dia tidak tambah puasa Senin Kamis, tidak tambah puasa Muharram, puasa yang lain. Zakat fitrah, zakat mal saja, sudah. Naik haji 1 kali saja. Kemudian sahabat ini mengatakan, wallahi la azid wa la anqus, demi Allah saya tidak tambah dan saya tidak kurangi. Ketika sahabat itu pergi, kata Rasulullah SAW, aflaha in sadaq, dia beruntung kalau dia menang. Artinya apa? Dia masuk surga. Ya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, tidak banyak. Yang paling minimal adalah sholat 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji bagaimana. Kalau misalnya ada orang yang cukupkan amalan ini saja dalam hidup, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, maka dia masuk surga. Olehnya jamaah sekalian, agama Islam adalah agama yang mudah. Dan yang paling penting dari semua ini adalah sholat. Sholat 5 waktu. Karena sholat adalah identitas muslim. Kata Nabi SAW, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya pemisah antara seorang muslim dan non-muslim sholatnya. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Oleh jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang syahadat, dia misalnya lahir dalam keadaan muslim, dia sudah bersyahadat misalnya, tapi dia tidak pernah sholat, apakah dia Islam? Berdasarkan hadis ini dan misalnya ayat dalam Al-Quran, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya, orang penduduk neraka mengatakan, dahulu kami di dunia kami bukan termasuk orang yang sholat. Dengan ayat ini, dengan dalil tadi hadis ini, sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus, maka dia sudah bukan lagi Islam. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan mazhab Hambali khususnya. Mazhab Hambali adalah mazhab yang diterapkan di Arab Saudi. Oke, olehnya kami pernah dapat di video masjid di Timur Tengah, Allah alam di mana. Di situ tertulis di masjidnya jelas, mohon maaf,
kami tidak menyelenggarakan jenazah yang meninggalkan sholat. Karena bagi mereka, orang yang tidak sholat sudah bukan muslim. Syekh Utsaimin mengatakan jika ada laki-laki yang tidak sholat, jangan nikahkan, karena dia bukan muslim. Kamu punya anak perempuan, mau nikahkan dengan laki-laki yang tidak sholat, jangan nikahkan, karena dia bukan muslim. Berdasarkan pendapatnya. Oleh jamaah sekalian, kalau kita punya anak perempuan, ada laki-laki datang, ya jangan langsung terima. Kita cek dulu, dia ini orang sholat atau tidak. Ya, memang caranya tanya keluarganya atau tanya tangganya, dia tinggal di mana. Baru tanya di masjid, kenal sholat? Ya. Sering nggak dia sholat? Oh, nggak pernah saya lihat. Ya bahaya kan? Sholat Jumat saja, cuman jarang-jarang. Tanya dia sholat tidak? Tanya keluarganya, kalau nggak sholat jangan diterima jauh sekali. Kalau Allah saja dia tidak takuti, siapa lagi yang dia takuti kalau begitu? Kalau Allah saja dia tidak takuti, siapa lagi ya? Ya. Sebagian ulama mengatakan dia masih muslim. Nah, ini pendapat yang lain, yang agak ringan. Pendapatnya dia masih muslim selama meyakini sholat itu wajib. Jadi dia dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Jadi dia masih muslim. Tahu nggak sholat wajib? Dia tahu. Tahu nggak meninggalkan sholat dosanya besar? Tahu. Sama dengan berzina, sama dengan membunuh, dosa besar yang lain. Iya, saya tahu. Hanya saya malas. Dia masih muslim tapi dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Nah, ini pendapat yang lain. Ala kullin jamaah sekalian, begitu besarnya masalah sholat ini, ulama kita berbeda pendapat. Ini orang muslim atau tidak? Ini orang jenazahnya bisa disolati atau tidak? Ya, karena begitu pentingnya masalah sholat ini. Dan ulama kita sepakat, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ini kasus yang lain lagi. Dia tinggalkan sholat secara sengaja dan dia tahu itu, dan dia tidak merasa berdosa. Contohnya seperti pemahaman sufi yang tersesat. Misalnya pemahaman wahdatul wujud atau pemahaman yang lain yang mengatakan saya sudah level ma'rifah. Jadi istilahnya ada syariat, tarekat, ma'rifah. Saya sudah sampai level ma'rifah, saya tidak perlu lagi. Dan saya pernah ketemu dengan jamaah seperti ini, jamaah sekalian. Saya pernah ketemu orang ini. Saya waktu itu masih semester berapa, saya mau pergi sholat zuhur ya, atau sholat asar. Pun saya tanya, Bapak enggak sholat? Oh, kalau saya tidak perlu lagi sholat. Kalau kamu masih sholat ya, kurang lebih. Jadi maknanya, saya masih sholat. Kalau dia sudah tidak, kalau saya sudah sampai, istilahnya, kata-katanya, saya sudah tidak perlu lagi sholat. Ya, kamu masih sholat, saya tidak perlu lagi. Jadi, dia berpemahaman, sholat tidak lagi wajib untuk dia. Ya. Maka orang yang berpemahaman seperti ini, dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah keluar dari Islam. Kenapa jamaah sekalian? Rasulullah SAW sholat sampai akhirnya, sholat sampai bengkak betisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ditusuk pada saat jadi bungsu, bocor ususnya. Ya, dulu jamaah sekalian tidak ada infus, tidak ada pereda sakit. Jadi caranya untuk istirahat itu ya tidur. Ya, ketika dalam keadaan ya ini menjelang ajalnya, karena ususnya bocor, ditusuk. Ya, jadi dia tidur, dibangunkan, dan Umar bin Khattab nanti dia bangun ketika dia bilang, wahai Umar, kurang lebih maknanya sekarang waktu sholat telah tiba. Maka Umar langsung bangun. Dia mengatakan, ya betul, tidak ada bagian dari Islam ini orang yang meninggal. Jamaah sekalian, tetap sholat meskipun dalam keadaan usus bocor. Dan dia berusaha sholat karena tidak ada haknya dan untuk mendapatkan bagian dari Islam orang yang meninggalkan sholat. Maka yang sangat disayangkan jamaah sekalian, kita dapat orang-orang yang sakit, ya, di rumah sakit justru dia tinggalkan sholat. Ya. Atau misalnya kita dapat orang tua, justru karena sudah sakit di rumah sakit ini, sholat harus dijaga karena kita boleh jadi meninggal pada saat itu. Ada orang, kenapa tidak sholat? Saya lagi sakit. Justru lagi sakit, sholat karena boleh jadi meninggal pada saat itu. Dan diberikan keringanan kalau tidak mampu berdiri baring, tidak mampu baring, tidak bisa bergerak badan mata, ya, biar mata bisa sebagai gerakan, ya, mata yang bergerak. Tidak ada air, bisa bertayamum, ya, dan ada
kemudahan. Dan juga tidak banyak jamaah sekalian, hanya 5 kali dalam sehari, hanya berapa menit. Istilahnya kalau kita sudah sholat subuh aman ya. Nah, tapi jangan juga sholat kita cuma jadikan sebagai kewajiban saja. Ya, untuk selesai. Tapi biarlah paling minimal dulu, paling minimal kita selesai sholat sudah aman. Nanti jam 12 lagi, nanti jam 3 lagi, nanti jam 6 lagi. Sudah sholat isya panjang lagi sampai subuh, dan kita masih berada di daerah Islam. Ya, kita masih berada di ruang lingkup Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang paling standar. Amalan yang wajib. Tentu saja kita tidak cukupkan dengan yang wajib. Kita tambah dengan yang sunnah. Kenapa? Boleh jadi sholat kita tidak khusyuk. Kita sholat di mana kunci motor tadi. Nah, akhirnya apa? Bergerak. Atau ibu-ibu kompor di rumah sudah kasih mati atau tidak? Selama sholat pikirannya kompor. Maka kita lakukan sholat sunnah untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ya. Dan juga surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Otomatis beda orang yang selama hidupnya tidak pernah tinggalkan sholat malam, tidak pernah tinggalkan sholat subuh, dan orang yang hanya sholat subuh saja, tapi dua-duanya sudah baik. Ya, otomatis derajatnya beda. Ya, surga juga bertingkat-tingkat. Nah, jadi istilah kalau bahasa kampusnya, ya, atau bahasa akademiknya ada nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kalau 75 atau C+. Jadi 75-nya amalan wajib yang kita kerjakan. Kita mau tambah bisa, tambah agar kita bisa dapat 90 atau bahkan dapat 100. Kalau surga paling tinggi ada surga Firdaus. Tapi yang paling minimal kita lolos, itu paling minimal. Kita tidak remedial. Kita lolos pelajaran itu tidak merah 75 C+. Kalau dalam kehidupan akhirat minimal kita masuk surga. Terserah surga yang paling level berapa, minimal tidak masuk neraka. Tapi maksimalnya kita bisa masuk surga paling tinggi bersama para rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga dan yang keempat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kebenaran harus didakwakan. Kenapa? Karena kalau tidak, yang salah dikira benar. Contohnya sekarang sudah terjadi. Kalau dulu zamannya Nabi Lut alaihissalam, mereka melakukan dosa, nauzubillah, homoseksual, atau bahasa fikihnya liwat. Penjelasan lebih rincinya, laki-laki mendatangi laki-laki tanda kutip duburnya, pantat, untuk menunaikan syahwat. Jadi bahasa fikih harus jelas ya. Kalau fikih itu jelas, ya, supaya ditahu apa yang dimaksud. Jadi mereka oles, gay. Sekarang lebih lengkap lagi, na'udzubillah min zalik, LGBT, lesbi, perempuan dengan perempuan, gay, laki-laki dan laki-laki, biseksual, bisa dua-dua. Ya, kalau tidak salah, kalau kami tidak salah, transgender, ya, laki-laki ubah diri. Ini sudah jelas. La'anallah atau la'anan Nabi al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa bil rijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi semua dosa besar sudah terkumpul di sini. Kalau dulu zamannya Nabi Lut satu saja, gay saja, laki-laki dan laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan apa yang Allah hancurkan negerinya. Allah tidak hanya hancurkan dengan biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, ja'alna 'aliha safil. Disebutkan dalam riwayat, ya, negerinya kaum Lut itu diangkat sampai-sampai di langit kedengaran suara ayam. Sudah diangkat, baru diputar. Allah menjadikan yang atas menjadi bawah, ya, baru diangkat sampai di langit, kemudian diputar balik, baru dikasih. Maka habis. Kemudian Allah hujankan dengan hujan meteor. Sehingga arkeolog, ya, pergi di sana cek reruntuhan, mereka kaget. Kalau reruntuhan biasanya bangunan itu kalau direka ulang dia naik ke atas.
Tapi ini runtuhannya semuanya terbalik. Maka dia berkesimpulan ini negeri habis terpukul. Karena direka ulang bangunannya memanjang ke bawah, bukan memanjang ke atas. Dan ini jamaah sekalian, kisah kaum Lut masih ada di kitab Taurat, masih ada di kitab Injil. Mereka masih ada kisahnya di situ. Ya. Kecuali mungkin nanti tahun depan mereka bikin muktamar untuk hapus kisahnya. Ya. Tapi masih ada. Ya. Ya, memang dalam Taurat dan Injil yang sekarang sudah diubah-ubah. Ya, misalnya dalam Taurat dan Injil itu sudah jelas bahwasanya akan datang nabi selanjutnya min ba'dismu Ahmad. Min ba'dismu Ahmad. Akan datang nabi namanya. Makanya orang-orang Bani Israel dulu zaman dahulu, Ahlul Kitab, mereka mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Karena sudah jelas dalam Taurat dan Injil sudah sebutkan akan ada nabi terakhir di tanah Arab, ciri-cirinya begini. Jadi mereka lihat Rasulullah, mereka tahu. Tapi mereka hapus dari kitab supaya agamanya tetap ada. Karena kalau ikut mereka ya udah berarti agamanya hilang. Masih ada dalam kitab mereka bagaimana Allah hancurkan kaum Lut. Tapi kenapa jamaah sekalian, dana triliunan, ya, dana miliar dolar, ya LGBT lambangnya pelangi, ya di mana-mana ada kompaninya, di film di mana-mana, akhirnya dikira benar. Sekarang di Amerika laki-laki bisa menikah laki-laki dapat menikah. Di Jerman juga demikian, di Thailand juga demikian. Padahal masih ada dalam kitab Tauratnya, kitab Injilnya tentang Allah hancurkan kaum. Tidak ada yang bilang haram. Uangnya banyak. Akhirnya dikira benar. Maka kebenaran harus terus bilang, ini malah dibilang itu haram. Supaya kita ini generasi kita tahu itu haram, generasi selanjutnya masih tahu itu haram. Kalau misalnya satu generasi sudah bilang, tidak ada yang komen saja. Dibiarkan aja, akhirnya dikira benar, kita meninggal dunia, generasi selanjutnya bilang itu hal yang biasa. Ya, atau bisa hancur dunia ya. Kalau misalnya laki-laki hanya dengan laki-laki saja, maka tidak ada keturunan. Maka dunia bisa punah. Auzubillah min dzalik. Wa tawasau bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Ulama kita menyebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabru fi ta'atin. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatin. Sabar untuk tidak maksiat. Ada godaan, pinjaman berbunga. Nah, ini banyak sekali. Ya, masuk di SMS pinjaman berapa persen, ini riba dosa besar. Ya. Allah mengatakan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak berdiri seperti kecuali orang-orang yang kemasukan syaitan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka mengatakan perdagangan sama dengan riba. Kenapa? Saya kan pinjam uangnya berbunga. Ini sama aja kalau kita beli barang kan ada juga untungnya. Beda aja mas kan. Misalnya saya beli mobil 100 juta, saya jual dengan kamu 200 juta, kamu cicil 5 tahun. Ini jual beli. Jual beli barang dengan uang. Kamu beli 200 juta, sekalipun beli 250 juta halal, jual beli. Ya biarpun lebih 1000%, yang penting itu. Karena barang dengan uang. Kalau pinjaman, bank kasih kita 100 juta, kita bayar 120 juta. 20 jutanya ini dosa besar. Ya riba, pinjaman berbeda. Mereka mengatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Perdagangan sama dengan riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang telah sampai kabar ini, peringatan ini, dia berhenti. Maksudnya udah terlanjur ambil di bank 100 juta, udah jadi motor, udah jadi dibelikan tanah. Dia nggak tahu dulu, berhenti. Bagaimana harta yang sudah terlanjur ini? Kata Allah, falahu nasab. Itu jadi miliknya. Ya udah terlanjur udah. Tapi Allah ingatkan, waman ada, siapa ulang ambil lagi. Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Mahaqal qamar. Jadi bulan itu seperti dia Bulan itu jamaah sekalian, dia tidak langsung sabit, pelan-pelan.
Jadi Allah kata di sini kata mahak. Allah hancurkan riba pelan-pelan, tidak langsung hancur, tapi hancur pasti pelan-pelan. Yamhaqullahu riba wa yuhbi shadaqat. Allah suburkan sedekah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat tiba. Ya, kita ringkas. Ya, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ketika datang tawaran ini, ya, kita tidak punya usaha misalnya, kita mau bangun, kita mau beli ini, kita bersabar. Karena ini adalah riba, dosa besar. As-sabru an maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar yang terakhir, as-sabru an aqdarillahi syarr, sabar terhadap takdir Allah yang buruk. Ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita 4 sifat ini, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang bersabar. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, sabar terhadap takdir yang buruk, yaitu ketika datang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, yaitu ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita surga. Kita masuk dalam surga tanpa melewati neraka. Karena ada orang yang masuk surga, dia melewati neraka dulu. Kita bisa masuk surga tanpa melewati neraka dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita upaya dari masuk. Insyaallah kalau sudah ada yang bisa tapi kita juga setelah azan kalau sudah أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan ditulis. Untuk jadi sekarang dari tidak mudah beliau berada di kita karena sementara liburan. Namun beliau ini tinggal beberapa besok mungkin beliau akan berkomunikasi karena sebelum kita pada hari ini sudah selesai beliau. Alhamdulillah beliau ini saya dapat bicara tidak ya sebentar jalan Pak saya dan beliau ini ada di sini. Jadi ketika saya dapat bicara kesempatan ini dan kita terbuka lagi yang besok karena besok tidak orang makan yang bulan besok itu tidak. Jadi ketika berjalan ke sini dan terjawab di sini, jadi saya langsung ke Ustaz. Kalau misalkan di sini ya bantu alhamdulillah ya. Saya tidak tahu beliau dari awal itu ada di sini. Jadi kita berikan jadwal khusus beliau untuk misalnya. Jadi ini juga akan bisa banyak beberapa Ustaz cepat memberikan karena kami ini juga harus mendapatkan ilmu tidak yang berbeda dengan siswa. Alhamdulillah ada pertanyaan dari kenapa? Assalamualaikum. Saya tentukan untuk istiqamah dan dakwah yang terkadang mengalami urusan sampai pada 11 menit Ustaz. Syukur Ustaz. Sebelumnya insyaallah kami sebenarnya baru beberapa hari di sini, mayoritasnya di Kendari. Insyaallah nanti ke depan langsung sampaikan. Sebenarnya sudah berhari-hari bilang mau chat dengan Ustaz, cuman baru sampai berapa hari baru istirahat. Tapi Allah takdirkan ketemu dia. Itu baru sampai beberapa hari. Kami baru sekitar 1 pekan lebih di sini. Mayoritasnya di Kendari, kampungnya orang tua. Kita pertanyaan untuk istiqomah dalam dakwah yang terkadang dihalangi dengan urusan dunia. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja urusan dunia adalah bagian dari hidup kita tidak bisa tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Tapi yang paling hebat itu adalah yang bisa seimbangkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Ar-rijal la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah." Laki-laki itu adalah orang-orang yang tidak dihalangi perdagangan, ya, perdagangan perniagaan dari zikir kepada Allah dari sunnah. Ya, Allah tidak puji ini orang yang sholat terus, tidak. Allah tidak puji orang yang kerjanya di masjid saja, beribadah saja. Tapi Allah puji orang yang dia berdagang, dia berusaha untuk dunianya juga, tapi ketika waktu sholat datang dia tinggalkan dagangan. Ini Allah puji. Jadi seimbang, karena di zaman sekarang kalau kita tidak punya harta, ya tanda kutip ya, manusia mungkin akan memandang rendah ya seorang. Maka dalam suatu sisi memang dibutuhkan dunia.
Ya, dan kita lihat ternyata 10 sahabat yang dijamin masuk surga mayoritasnya orang kaya. Ya, mereka kaya dengan perdagangannya, hartanya untuk dakwah. Tapi tidak salah juga kalau kita tidak punya uang, tidak salah. Cuman ketika kita Allah berikan rezeki dan ada kesempatan untuk urusan dunia, ya maka jangan kita tinggalkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita minimal yang pokok sampai tidak meminta-minta. Ya, dan kemudian selanjutnya jangan kita lupakan akhirat kita, dakwah kita, berbandingkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi wasallam selalu berdoa, Rabbi iddi anni dain wa aghnini minal faqr. Ya Rabbi, lunaskan utang saya dan kayakan saya dari kemiskinan. Maka kita banyak juga Allahumma atau Rabbi yuqdi anni dain, ya Allah lunaskan utang saya, wa aghnini minal faqr, dan kayakan saya dari kefakiran. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal dhillah wal qillah wal faqr. Ya Rabbi, saya berlindung kepadamu dari kehinaan, kekurangan, wal faqr, kemiskinan, fakir. Wa a'udzubika an adlima, dan saya berlindung kepadamu ya Rabb dari saya berbuat zalim, au udlim, atau saya yang dizalim. Ini salah satu doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Dan semuanya sudah terkumpul dalam doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya dunia kebaikan yang banyak, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang banyak, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari neraka. Nah, ini doa yang kita baca kalau umroh, tawaf sampai dari Hajar ini sampai sini. Nah, itu kita baca. Karena kita mungkin banyak doa, mau ini, mau ini, mau ini. Doa ini doa satu jagat. Insya Allah semuanya sudah terpenuhi dalam satu doa. Allahu Ta'ala. Silakan. Baik. Kemekat semua. Lantas. Di besar kemarin, bahwasanya bisa sholat isya seperti itu. Ya. Di pasar ada teman-teman pagi sholat, akhirnya dia katakan yang ingin saya tanyakan apakah itu sholat? Iya. Allahu a'lam. Ya. Kalau dia tidak mau sholat ya. Kalau berdasarkan mazhab Hambali tadi sudah. Kalau misalnya orang dia nggak sholat terus menerus, maksudnya dia udah lama nggak sholat, maka dia sudah berdasarkan mazhab Hambali. Jadi kami tidak mau merujukkan. Silakan kita yang pilih pendapatnya. Kalau kami pilih yang tengah-tengah saja. Ya. Kalau misalnya dia masih sholat sih, cuman bolong-bolong, ya maka dia masih Islam. Tapi kalau sudah tidak pernah lagi sholat, tidak sholat Jumat, tidak sholat apa, kami pribadi cenderung kepada pendapatnya mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali, ya dia sudah bukan lagi Muslim. Kalau misalnya sudah terus menerus tidak sholat. Tapi kalau masih di sholat Jumat, masih sholat, masih ada sholatnya. Tapi kalau sudah tinggalkan sholat 100%, kami lebih cenderung pendapat karena dalil-dalil yang ada dan juga Allahu a'lam, ya. Penduduk neraka mereka mengatakan, ya, penduduk surga bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Apa mereka bilang? Apa yang pertama kali mereka bilang? Qalu lam nakun nusallin. Dahulu di dunia saya bukan termasuk orang yang mendirikan salat. Allahu Ta'ala. Ya meskipun pendapat yang lain bilang masih Islam selama dia masih beriman. Allahu Ta'ala. Dan kalau sudah ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berbuat dan untuk juga kita bisa sampai semoga Allah SWT dan beliau pada hari ini menguasai kita menjadi kita sebagai insya Allah semua
Bapak dan Ibu Iwan Bapak, kami ucapkan juga terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah SWT hubungkan kita ini, Allah SWT kembali hubungkan kita ini di surga bersama. Ini saya dari sebuah manusia kita beberapa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.